Di dunia Age of Empires 2 yang penuh sama ksatria gagah dan kastil megah, ada satu unit yang sering banget kita anggap remeh. Unit ini tuh nggak bawa pedang, tapi justru bisa jadi penentu hidup dan matinya sebuah kekaisaran. Yuk kita bongkar rahasia di balik gerobak dagang. Coba deh kalau saya tanya, di game perang senjata apa sih yang paling kuat? Anda mungkin langsung kepikiran, wah pedang, panah, atau trebuchet yang gede itu kan? Tapi gimana kalau saya bilang, senjata paling kuat itu sebetulnya ekonomi. Dan pahlawannya justru unit yang paling gak kita sangka-sangka. Iya, bener banget. Ini dia, gerobak dagang. Sebuah unit sipil yang buat nyerang balik aja nggak bisa. Tapi jangan salah, di balik penampilannya yang sederhana ini, dia pegang kunci buat aliran sumber daya yang nggak ada habisnya. Yang bakal nopang mesin perang Anda pas semua sumber daya lain udah ludes. Mari kita lihat gimana cara kerjanya. Tiap pemain AoE 2 pasti pernah deh ngerasain ini. Momen dimana perang lagi panas-panasnya, pasukan elit saling serang, tiba-tiba muncul notifikasi itu. Tambang emas Anda habis. Nah, inilah awal dari krisis eksistensial tiap kekaisaran di game ini. Beda sama kayu atau makanan, emas ini sumber daya yang nggak bisa diperbarui. Jadi, begitu semua tambang dipatah kering, ya udah, kelar. Denyutna di ekonomi kerajaan Anda itu berhenti total. Nggak ada emas, ya nggak ada lagi paladin, nggak ada arbalester, nggak ada upgrade Imperial Age yang penting-penting itu. Bener-bener lumpuh total kerajaan Anda. Tapi di tengah keputusasaan ini ada satu solusinya. Solusi yang nggak datang dari barak atau istana, tapi dari pasar. Inilah momen di mana gerobak dagang tampil jadi pahlawan, menawarkan aliran emas yang secara teori nggak bakal ada habisnya. Kalau dari deskripsi resminya sih, ini cuma unit dagang. Tapi coba lihat biayanya. 100 kayu dan 50 emas. Ini bukan sekedar pengeluaran biasa, ini tuh investasi. Dengan rute yang pas, satu gerobak ini bisa menghasilkan ribuan emas loh selama permainan. ROI-nya luar biasa. Cara kerjanya itu simple banget. Bikin gerobak, klik pasar pemain lain, udah beres. Gerobak ini bakal jadi pekerja otomatis yang super setia, bolak-balik terus buat ngisi pundi-pundi emas Anda. Justru kesederhanaannya inilah yang bikin dia jadi sangat elegan dan kuat. Dan ini dia formula rahasianya. Jarak. Makin jauh gerobak Anda jalan, makin banyak emas yang dibawa pulang. Nah, ini yang menciptakan dilema strategis yang seru banget. Rute paling panjang itu seringnya paling bahaya. Jadi, Anda dipaksa buat mikir, mana yang lebih penting, resiko atau keuntungan? Perdagangan jadi bukan sekedar klik-klik doang, tapi jadi semacam kalkulasi geopolitik. 517. Itu jumlah emas maksimal yang bisa dibawa satu gerobak. Sekali jalan di peta paling besar. Sekarang, coba bayangin Anda punya 30 gerobak yang kerja non-stop kayak gitu. Itu sama aja kayak punya beberapa tambang emas ekstra yang nggak bakal pernah kering. Ekonomi Anda bukan cuma kuat, tapi jadi abadi. Tapi tunggu dulu. Bukannya ada cara lain ya buat dagang? Tentu ada. Di peta yang banyak airnya, kapal dagang jadi pilihan. Nah, ini ngebawa kita ke salah satu perdebatan ekonomi terbesar di AoE 2, mending investasi di darat atau di laut. Kapal itu emang lebih cepat, di atas kertas. Tapi kelemahannya fatal banget. Rute laut itu sesaran empuk. Satu kapal perang musuh aja bisa ngancurin seluruh jalur ekonomi Anda. Sementara itu, rute darat bisa Anda pagerin pakai tembok dan kastil. Belum lagi masalah macetnya kapal yang udah terkenal itu. Jadi pada akhirnya, keandalan dan keamanan sering banget ngalahin kecepatan semata. Intinya, gerobak itu menang di maraton, bukan sprint. Oke, jadi Anda udah punya rute dagang. Tapi gimana caranya mengubah aliran emas yang tadinya cuma stabil jadi kayak banjir bandang? Jawabannya ada di teknologi sama bonus-bonus unik dari peradaban. Beginilah cara para pemain pro memaksimalkan keuntungan mereka. Teknologi dasar kayak Caravan, itu udah wajib hukumnya, nggak bisa ditawar. Nambah kecepatan 20% itu berasa banget. Tapi, coba dilihat teknologi uniknya. Silk Road dari Italia itu bisa motong biaya gerobak sampai setengahnya. Jadi, Anda bisa bikin armada dagang super cepat. Ini benar-benar game changer. Nah, disinilah strategi jadi spesifik banget. Punya Spanyol sebagai sekutu, itu artinya tiap perjalanan dagang Anda langsung dapat bonus 25% lebih banyak emas. Itu bonus paling kuat buat late game. Atau lihat deh Bengalis, gerobak mereka juga ngasilin makanan. Ini bikin penduduk desa Anda bisa fokus ke sumber daya lain. Jadi pilihan peradaban itu bisa nentuin seluruh strategi ekonomi Anda.
Gerobak dagang yang kita tahu sekarang ini adalah hasil evolusi selama lebih dari 2 dekade loh. Para developernya itu udah bolak-balik ngubah unit ini, yang nunjukin betapa pentingnya dia buat keseimbangan game secara keseluruhan. Coba kita lihat perjalanannya. Perkembangan ini luar biasa loh. Awalnya ada tambahan karavan yang penting banget. Terus bonus Spanyol itu di-nerf alias dilemahin karena dianggap terlalu OP, terlalu kuat. Nah, lihat deh perubahan di 2019. Logikanya diubah biar gerobak otomatis cari rute terpanjang. Ini jenius banget. Dan akhirnya baru-baru ini di 2024, masalah macet yang udah jadi legenda itu akhirnya dibenerin. Setiap update ini tuh kayak ngasih kita pelajaran gimana sih cara menyeimbangkan game yang super kompleks ini. Tentu aja, nggak semuanya akurat secara sejarah. Dan disitulah letak pesonanya. Kita punya gerobak beroda untuk peradaban pribumi Amerika yang aslinya nggak pakai roda. Atau gerobak Asia yang ditarik kerbau air Afrika yang belum pernah dijinakan. Tapi, detil-detil kecil kayak gini, misalnya suara unik buat tiap hewan penariknya, itu yang nunjukin rasa cinta para desainer sama dunia yang mereka ciptakan. Jadi, lain kali Anda lihat tambang emas terakhir Anda habis, jangan panik. Ingatlah pahlawan tanpa tanda jasa yang satu ini. Gerobak dagang itu bukan cuma sekedar unit, dia itu simbol dari desain game yang dalam banget, di mana solusi paling elegan seringkali datang dari tempat yang paling nggak kita duga. Ini jadi bikin saya mikir, di game favorit Anda, ada nggak sih unit yang kelihatannya simple, tapi ternyata kompleksnya luar biasa?